Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada halaman 26, wa fi ma ansyaduhu fi fadl ilmi. Bab tentang segala sesuatu atau tentang apa-apa yang mereka lantunkan dalam sebuah bait syair tentang keutamaan ilmu. Wa hadza wasi'un jiddan. Ini luas sekali, maknanya banyak sekali. Walakin min uyuni ma jaa an Abil Aswad ad-Du'ali. Akan tetapi yang berasal dari sumber, yaitu Abul Aswad ad-Du'ali, ya, termasuk dari sumber ilmu yang berasal dari Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali ini nahwi, ya, dan dia banyak syair-syair tentang ilmu. Nama beliau adalah Zalim ibni Amr at-Tabi'i. Beliau Zalim bin Amr, nama beliau Zalim bin Amr. Beliau mengatakan, nama Abul Aswad ad-Du'ali, Zalim bin Amr. Al-ilmu zainun wa tashrifun li sahibi. Ilmu itu adalah zainun, hiasan atau perhiasan, keindahan. Zain. Ilmu itu adalah keindahan, wa tashrifun, dan kemuliaan li sahibihi, bagi pemiliknya. Fatlub, maka carilah ilmu. Haditha fununal ilmi wal adaba, carilah ilmu, niscaya engkau akan terbimbing untuk mendapatkan cabang-cabang ilmu dan adab. Katanya ilmu tadi adalah zainun, keindahan, kemuliaan bagi pemiliknya. Fatlub hudita atau hadita funaunal ilmi wal adaba, carilah ilmu, niscaya engkau akan terbimbing di dalam mendapatkan cabang-cabang ilmu dan adab. La khairah, tidak ada kebaikan, fiman lahu aslun bila adabin, tidak ada kebaikan bagi orang yang mempunyai nasab yang bagus tapi tidak punya adab. Ya, entah dia anak pejabat, entah dia anak orang yang keturunan ningrat, orang-orang darah biru, kalau tidak punya adab. Hatta yakun ala ma zanahu hadaban, sampai dia berada pada kondisi yang tinggi, ya, sampai dia berada pada sesuatu yang indah, ya, atau pada kondisi yang tinggi terhadap apa yang menghiasinya tadi. Hadaban itu irtafa'ah, maknanya posisi yang tinggi, supaya dia bisa berada pada posisi yang tinggi terhadap apa yang menghiasi dirinya. Maknanya tidak ada kebaikan bagi orang yang mempunyai nasab kalau tanpa adab. Maknanya tanpa adab, tanpa ilmu, ya. Orang yang punya nasab yang tinggi, kalau dia tidak punya adab, tidak punya ilmu, tidak teranggap kebaikan tadi. Sampai dia berada pada posisi yang tinggi, hadaban ala ma zanahu, terhadap apa yang telah menghiasi dirinya. Apa yang menghiasi dirinya tadi? Ya, nasab tadi, nasab yang tadi. Itu hakikat yang menghiasi dia. Yang membuat dia tinggi apa? Kedudukan yang tinggi tadi, adab. Waqal, beliau mengatakan, dia hafal, al-ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi fatlub haditha fununal ilmi wal adaba, la khaira fi man lahu aslun bila adabin hatta yakuna ala ma zanu hadaban. Langsung hafal, siapa yang hafal? Hadi di kitab.
Al-ilmu zainun wa tashrifun ay li sahibihi. li sahibihi. Fatlub haditha funun al-ilma haditha funun Ilma wal adaba. Fatlub funun al-ilma Fat. fatlub haditha funun al-ilma wal adaba. La khaira fi man lahu aslun bila adabin hatta yakuna ma zanahu hadaba. Hatta yakuna ala ma zanahu hadaban. Hatta yakuna ma zanahu Ala ma zanahu hadaban. Masya Allah, bagus sekali ya. Ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi. Ilmu itu adalah hiasan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Carilah ilmu, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk untuk mempelajari cabang-cabang ilmu dan adab. La khairah, tidak ada kebaikan bagi orang yang mempunyai asal, yang mempunyai nasab, bila adabin, kalau dia tanpa adab, tanpa ilmu. Hatta yakuna ala mazanahu hadaban, supaya dia berada pada posisi yang tinggi terhadap apa yang telah menghiasi dirinya. Waqal, dan dia juga Abul Aswad Ad-Du'ali menyatakan, al-ilmu kanzun wa zakhrun la nafadha lahu. Ilmu itu adalah kanzun. Apa kanzun? Perbendaharaan. Wa zakhrun, simpanan. La nafadha lahu. Ilmu itu adalah perbendaharaan dan tabungan simpanan yang tidak akan pernah habis. Ni'mal qarin, ilmu adalah sebaik-baik kawan. Idza ma sahibah atau sahabah, dia adalah sebaik-baik teman apabila menemani seseorang. Qad yajma'ul mar'u malan tsumma yuhramu. Terkadang ada seseorang yang mengumpulkan harta kemudian terhalangi bagi dia untuk menikmatinya. Ya benar? Banyak orang yang mengumpulkan harta, ujung-ujungnya hartanya hilang begitu saja. Tsumma yuhramu amma qalilun. Kemudian dia terhalangi dari harta tersebut dari perkara yang sedikit. Fayalqa az-zulla wal harba. Sehingga dia mendapati kehinaan dan kebinasaan. Ya benar. Kenyataannya seperti itu ya. Kadang ada orang yang mengumpulkan harta, yajma'al mal, mengumpulkan harta, kemudian dia tidak bisa menikmatinya walaupun sedikit. Kemudian kalau udah dapat harta, tidak bisa menikmati sama sekali, kemudian harta tersebut hilang sama sekali, dia pun akan menjumpai kerendahan dan kebinasaan. Ada orang yang kadang ngumpulkan harta, ujung-ujungnya hilang sampai. Wa jami'ul ilmi maghbutun bihi abadan. Yang namanya jami'ul ilmi, orang yang mengumpulkan ilmu, maghbut bihi abadan, dia akan senantiasa di maghbut. Apa maghbut? Maghbut itu kayak la ghibtah ya, akan senantiasa di ghibtah selama-lamanya. Apa makna ghibtah? Hah? Dia menginginkan suatu kebaikan dari saudaranya tapi tidak menghilangkan. Dia menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya tapi tidak ingin kenikmatan tadi hilang, tapi dia ingin seperti itu. Maknanya jami'ul ilmi tadi pasti di maghbut selama-lamanya. Wala yuhadzir minhul fauta wassal. Dan dia tidak khawatir dari ilmu tersebut al-faut, hilang, wal salb, dirampas. Tidak ada. Ada enggak orang punya ilmu takut hilang, takut dirampas? Enggak ada. Coba antum bawa HP, takut antum dicopet, takut dirampok. Orang yang punya ilmu memang ada. Berikan antum ilmu antum, kalau enggak kubunuh. Hati. Wa qala ghairuhu, berkata orang lain selain Abul Aswad Ad-Du'ali, ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'aliman, seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaisa au ilmin kaman huwa jahilun, tidaklah orang yang berilmu, tidaklah berteman dengan orang yang berilmu
Ya, seperti orang yang jahil. Ya, maknanya tidaklah orang yang berilmu tersebut seperti orang yang jahil. Walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Tidaklah orang yang berilmu tadi seperti orang yang jahil. Wa inna kabirul qaum la ilma indahu. Saghirun idal taffat alaihil mahafilu. Sesungguhnya kabirul qaum, pentolan suatu kaum, pentolan suatu kaum, la ilma indahu. Saghirun, pentolan suatu kaum yang tidak punya ilmu, saghir, kecil. Idal taffat alaihil mahafilu, apabila terkumpul padanya suatu mahafil. Apa mahafil? Perayaan. Ya benar. Orang tuh kalau udah berkumpul, orang walaupun dia tokoh, ketika tokoh itu teranggap dia hebat kalau dia sendirian. Coba kalau dia berkumpul, kelihatan sekali kalau dia itu orang yang bodoh. Ngomong tidak baca, nyampaikan tidak baca. Waqala akharun, yang lainnya ada yang menyatakan mal fakhru illa li ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillah. Tidaklah kebanggaan melainkan didapatkan oleh ahlul ilmi. Kenapa? Innahum, dikarenakan mereka ahlul ilmi, 'alal huda liman istahdah adillah. Dikarenakan mereka ahlul ilmi, khobarnya mana? Khobarnya adillah ya. Dikarenakan mereka ahlul ilmi adalah orang-orang yang bisa memberikan petunjuk terhadap suatu hidayah, suatu petunjuk bagi orang yang ingin mencari petunjuk. Maknanya ahlul ilmi adalah orang yang bisa memberikan bimbingan bagi orang yang ingin mencari bimbingan terhadap suatu petunjuk. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib, ansyadani Abu Ya'la ibn al-Farra, ansyadana Isa ibn Ali di nafsihi qawlahu. Khatib menyatakan telah melantunkan syair kepada kami. Abu Ya'la ibn al-Farra telah menyantunkan syair Isa ibn Ali untuk dirinya. Qawlahu, ucapannya adalah rubba mayitin qad sara bil ilmi hayyan. Terkadang ada orang yang sudah mati menjadi hidup dengan sebab ilmu. Ya benar. Orang yang sudah mati, bukan maksud mati di sini mati hidup itu jadi ilmu lagi. Bukan. Ya. Mananya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mati secara hakikat keberadaan dia di dunia tidak teranggap. Namun bisa hidup keberadaannya dengan sebab ilmu. Karena mungkin dia orangnya miskin, karena dia orang yang bukan ditokohkan, orang yang tidak teranggap di masyarakat, dianggap orang yang mati, bisa hidup lagi dengan ilmu. Namun bisa jadi memang mati di sini maknanya mati betul-betul mati dalam tanah, mati jasad. Namun dia bisa hidup lagi dengan sebab ilmu yang ada pada dia. Ya benar. Abu Hurairah sudah meninggal dunia, Ibnu Taimiyah sudah meninggal dunia, tapi mereka hidup di tengah-tengah kita dengan sebab ilmu yang ada pada mereka. Wa mubaqqa qad haza jahlan waghiyan. Sedangkan orang yang kekal masih ada, ya, orang yang masih hidup sungguh telah meliputi kebodohan dan kesesatan. Faktanu al-ilmah kaitanalu khuludan. Maka manfaatkanlah ilmu, ya, carilah ilmu supaya engkau bisa mendapatkan kekekalan. Kalau antum pengen kekal nama antum walaupun antum sudah mati, maka carilah ilmu. Nanti antum masih akan disebut-sebut nama antum walaupun antum sudah meninggal dunia. La tu'addul hayata fil jahli syai'an. Kehidupan mereka tidak teranggap dalam kehidupan ini sedikit pun dengan sebab kebodohan. Ya. Mereka tadi, orang-orang yang hidup dengan penuh kebodohan tadi, tidak teranggap sedikit pun dalam kehidupan ini dengan sebab apa? Kebodohan yang ada pada mereka. Difahami? Melihat para ulama, mereka sudah meninggal dunia lama, tapi nama mereka masih di tengah-tengah kita. Contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita tidak pernah ketemu beliau, namun dalam keadaan nama beliau tetap ada di tengah-tengah kita. Naktafi bihadzal qadar.